Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Al-Mu'min ayat 61. Berdoalah kalian, aku akan mengabulkannya. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam daras Ramadan kita. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan falsafah doa. Mengapa tema ini dikemukakan? Karena termotivasi daripada sabda Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam. Islam adalah agama yang hidup dan satu-satunya agama yang dengan menganutnya seseorang dapat melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta serta ke dalam ikatan perhubungan yang erat dengan Allah Ta'ala. Salah satu sarana untuk membuktikan bahwa melalui agama ini kita bisa melakukan komunikasi, bisa mukallama mukhatabah dengan Allah Ta'ala adalah doa. Sehingga insya Allah Ta'ala kita akan memiliki ikatan perhubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Hadirin, beberapa hari ini kita sedang berada dalam bulan Ramadan, bulan yang selama ini kita nanti-nantikan, dan di mana Rasulullah SAW menyebut bulan ini juga sebagai bulan doa. Untuk itu kita perlu memanfaatkan kesempatan istimewa ini untuk menambah ketakwaan kita dan banyak memanjatkan doa-doa kepada Allah Ta'ala. Berkaitan dengan doa ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa doa mempunyai peranan sangat penting di dalam kehidupan rohani setiap mukmin. Boleh dikatakan bahwa kehidupan rohani seorang mukmin tanpa doa bagaikan seekor ikan tanpa air. Kalau kita perhatikan sabda yang mulia daripada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam ini sungguh sangat menarik, bahwa doa itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah. Dan bahkan seseorang yang tidak berdoa digambarkan seperti seekor ikan tanpa air. Tentu air adalah sumber kehidupan. Artinya doa adalah sumber kehidupan seorang mukmin. Tanpa doa, kerohanian akan menjadi kering, bagaikan seekor ikan tanpa air. Lama-kelamaan seorang mukmin akan mati kerohaniannya jika tidak pernah menjalankan atau menjalin komunikasi dengan Allah Ta'ala. Hadirin, berkenaan dengan bulan Ramadan ini sebagai bulan doa, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa di bulan ini insya Allah tidak tertolak doa seseorang yang sepanjang hari melakukan puasa secara ikhlas dengan niat hanya kepada Allah Ta'ala. Beliau SAW bersabda bahwa ada 3 orang yang beriman yang doanya tidak akan tertolak. Di antaranya adalah orang yang berpuasa dengan ikhlas sampai ia berbuka. Dan jaminan dikabulkannya doa-doa kita adalah tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan mengabulkannya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diperkuat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bih la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu, dalam mereka menyambut titahku, seruanku, dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita hamba-hamba Allah, bahwa Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita.
Tentu di sini ada kriteria asal orang yang berdoa itu meyakini bahwa doa-doanya dikabulkan dan menyambut seruan Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mengatakan, fa inni qarib, aku dekat. Jadi kedekatan Allah Ta'ala itu bisa dibuktikan dengan dikabulkannya doa-doa kita. Untuk itu harus mencapai atau melewati daripada syarat-syarat tadi, menyambut seruan Allah Ta'ala dan meyakini bahwa doanya dikabulkan. Berkaitan dengan bahwa seorang hamba yang berdoa tidak dibiarkan berlalu dengan tangan kosong atau dikabulkan, dipenuhi doa-doanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu zat yang maha hidup, maha mulia, maha berwibawa. Dia malu ketika ada seorang hambanya berdoa, mengenadahkan kedua tangannya kepadanya, lalu ia mengendaki permohonannya dipenuhi, kemudian hamba itu berlalu dengan tangan kosong tanpa pengabulan doa. Allah tidak menolak mentah-mentah doanya, Dia mengabulkannya. Masya Allah. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah malu jika tidak mengabulkan doa-doa kita. Allah tidak akan membiarkan di antara kita hamba-hambanya ketika memohon kepadanya kita berlalu dengan tangan kosong, tapi Dia memenuhi daripada keinginan-keinginan kita. Rasulullah SAW lebih lagi beliau bersabda, tidaklah seorang yang berdoa itu kecuali doanya pasti diijabah. Bisa diijabah langsung di dunia, ditunda dulu hingga di akhirat nanti, atau diganti dengan dijauhkan mara bahaya dan dihapuskan dosa-dosa sesuai dengan doa yang dipanjatkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa beliau lebih menegaskan lagi berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 180 tadi bahwa seorang yang berdoa pasti dikabulkan. Pengabulannya bisa secara langsung di dunia ini, ditunda dulu di akhirat pada saat berjumpa dengan beliau. Mungkin Allah memiliki surprise untuk hamba-hambanya, atau dalam bentuk lain pengabulannya, yaitu disingkirkannya kita dari mara bahaya, atau dijauhkannya kita dari hal-hal yang mencelakakan, musibah dan sebagainya. Kemudian dihapuskan dosa-dosa. Ya, selama ini mungkin kita kurang menyadari ini. Ternyata ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala, terkadang jawaban Allah Ta'ala itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Kemungkinan Allah lebih memahami apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga Dia memilihkan yang tepat bagi hamba-hambanya. Nah, kita misalkan memohon dikaruniai rezeki yang banyak gitu kan, tetapi oleh Allah Ta'ala dalam waktu setahun 2 tahun, kenapa doa si hamba ini tidak dipenuhi juga? Ternyata pada suatu saat dia dalam perjalanan malam, gelap, dalam posisi ngantuk, nah di depan ada hal yang membahayakan, ada mobil yang akan menabrak dia. Ternyata Allah menyelamatkan orang ini ya, atau kita ya, menyelamatkan kita dari mara bahaya, tidak jadi tertabrak oleh mobil itu. Artinya bentuk daripada pengabulan doa oleh Allah Ta'ala pada saat itu berupa diselamatkannya kita dari para bahaya. Atau di saat-saat wabah corona semacam ini, kita diselamatkan, dilindungi oleh Allah Ta'ala, tidak terjangkit penyakit yang mematikan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, atau juga pengabulannya berupa diampuni dosa-dosa kita. Alangkah indah apa yang dipilihkan Allah buat hamba-hambanya ini. Hadirin, agar kita lebih tahu ya, lebih memahami tentang falsafat doa, ada rahasia berdoa. Jadi ada cara agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah dalam berdoa ada rahasia ya, yang perlu diketahui oleh kita dari hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Beliau mengajarkan seperti ini, bahwa adalah hal yang penting untuk memaparkan di hadapan Allah Ta'ala saat berdoa, yaitu kebutuhan, keinginan yang sebenarnya. Doa hendaknya dipanjatkan dengan sepenuhnya. Jadi kalau kita perhatikan sabda beliau ini, bahwa pada saat kita berdoa hendaknya menyebutkan secara rinci kebutuhan kita.
Benda-bendanya disebutkan, minta bolpen kah, minta sepatu kah, atau minta keimanan, kesehatan, dan sebagainya. Bukan berarti Allah tidak maha tahu isi hati kita, tapi supaya setiap ucapan doa yang dipanjatkan itu membekas dalam diri kita dan memahami apa yang dimohonkan, lalu mengingat-ingatnya. Kita mengerti doa-doa mana saja yang sudah dikabulkan dan mana yang belum, atau tadi dirupakan atau dalam bentuk diselamatkan kita dari mara bahaya atau diampuni dosa-dosa kita, atau nanti diberikan pada saat di yaumil qiyamah atau saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW pun mengajarkan demikian, bahwa saat berdoa sebutkan nama-nama yang diperlukan, sebut benda-bendanya atau apa keinginan kita, sehingga Rasulullah mengajarkan salullaha kulla syai'in hatta syis'a. Di dalam hadis Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Coba, hanya meminta tali sendal pun mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah meminta kita sebutkan nama benda itu, walaupun itu tali sendal atau tali sepatu. Ada perkataan juga seorang ulama yang dikenal yang sangat soleh, yaitu Ibnu Rajab rahimahullah alaih, bahwa dahulu para salaf atau orang-orang soleh meminta kepada Allah dalam sholatnya semua kebutuhannya, sampai-sampai garam untuk adonan makanan dan tali kekang untuk kambingnya sekalipun dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi benda-benda itu, walaupun garam, walaupun tali kekang untuk kambing, mintalah kepada Allah taala. Teringat dengan seorang anak nasirat ya, di sebuah daerah mana, menulis surat kepada huzurnya, huzur doakan saya, bebek saya hilang huzur. Kemudian huzur membalas surat anak itu agar Allah menggantikan yang lebih baik. Coba, seekor bebek pun menurut kita mungkin remeh atau sepele, tapi menurut anak itu berharga. Dimintakan kepada huzur memohon kepada Allah Ta'ala agar anak ini pun diberikan bebek, pengganti bebek yang lebih baik. Sebelum saya selesaikan daripada daras ini, sedikit saya singgung bahwa rahasia yang lain agar doa dikabulkan menurut Hadrat Imam Mahdi alaihissalam yang lainnya adalah bahwa syarat dikabulkannya doa adalah hati bersih suci. Hal ini sebagaimana beliau sabdakan bahwa sampai hati menjadi suci murni, doa tidak diterima. Huzur kita yang kelima juga bersabda, jika hati Anda dipenuhi dengan dendam mengenai seseorang, bahkan dalam kaitannya dengan masalah-masalah duniawi tertentu, doa tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sangat penting ya bagi pengabulan doa bahwa semua kekotoran hati seperti dendam, kebencian pribadi ditinggalkan, dan permohonan yang dirasakan oleh hati dilakukan untuk mencari pertolongan Allah, sehingga perlu mendapatkan pemurnian hati yang tetap. Kemudian juga beliau menyebutkan makanan yang kita makan pun harus bersih, agar itu, karena itu berpengaruh pada doa-doa kita. Makanan yang halal insya Allah Ta'ala mempengaruhi doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh seorang Imam Ja'far As-Shadiq ya, yang dikenal di orang-orang Syiah. Beliau mengatakan begini, apabila seseorang di antara kamu menghendaki agar doanya dikabulkan, ia harus membersihkan pekerjaannya dan membersihkan dirinya dari apa yang diperolehnya secara tidak halal dari manusia. Karena Allah tidak menerima doa dari seorang hamba yang mengandung sesuatu yang diperoleh menjadi miliknya dari orang lain secara tidak halal. Coba kita perhatikan ini. Ini sangat penting untuk kita perhatikan doa-doa kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam berdoa juga kita harus memperhatikan keperihan hati. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, perasaan tertekan, merintih, dan perih hati adalah syarat pengabulan doa. Dan ini kan terjadi juga ya, ada kisah zaman Rasulullah, ada seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, itu tidak ingin kehilangan anaknya. Anaknya pada saat itu posisinya sakit parah. Oleh para sahabat dianggap anak ini sudah meninggal dunia, ditutupilah wajahnya dengan kain. Kemudian seorang ibu itu dihibur oleh sahabat ini, wahai ibu, memintalah pahala dari Allah Ta'ala akan musibah yang engkau hadapi. Seorang ibu itu mengatakan, apakah anakku sudah tiada? Iya, jawab kami, kata sahabat. Kemudian orang wanita tua ini berdoa, ya Allah,
Ya Allah, kami atau hamba jangan engkau uji seperti ini ya Allah, katanya. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku pasrah kepadamu, berhijrah kepada Rasulmu dengan harapan agar engkau berkenan menolongku dalam tiap kesulitan. Ya Allah, janganlah engkau timpahkan kepadaku musibah ini pada hari ini. Doa-doa ibu ini ternyata dikabulkan Allah Ta'ala. Dibukalah penutup wajah anaknya itu, ternyata anak itu pun membuka matanya, atau terbukalah matanya. Doa penuh dengan rintian yang disampaikan oleh seorang ibu untuk anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba artinya keperian hati yang dilakukan dalam berdoa itu sangat penting, dan ini juga yang didukung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan lain tentang falsafah doa ini bisa kita sampaikan kembali. Ya, tentu ya, doa-doa itu biar dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tentu kita ada syarat-syarat atau rahasia-rahasia yang harus kita ketahui, baik itu keperian hati maupun kebersihan hati, kebersihan lidah, atau juga pada saat kita bangun tengah malam, pada saat menghadap Allah Ta'ala, di saat-saat orang lain sudah dalam terlelap tidur. Ini penting. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang selalu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.